Halo, mahasiswa teknik pertanian ya, kita yang ngambil mata kuliah matematika teknik. Kita akan masuk minggu ke-8, minggu minggu ke-9 ya, karena minggu ke-8 adalah digunakan untuk UTS ya. Jadi kita lanjutkan kuliah kita, yaitu tentang persamaan Bernoulli ya. Jadi persamaan Bernoulli adalah persamaan khusus ya. Persamaan diferensial Bernoulli ya, polanya bisa dilihat ya. Y aksen tambah PX kali Y sama dengan QX ya, Y pangkat N. Jadi kalau pola persamaan seperti itu ya, kita bisa menyelesaikannya dengan konsep Bernoulli ya. Di mana konsep Bernoulli Anda lihat seperti ini adalah ya, kita bagi dengan Y pangkat N. Kalau dibagi dengan Y pangkat N, hasilnya adalah Y min 1 ya, Y aksen tambah PX Y1 min N. Jadi sama dengan itu ya. Jadi kalau dibagi dengan Y pangkat N. Jadi caranya dibagi dengan Y pangkat N ya. Kemudian misalkan U sama dengan Y1 kurang min N. Kalau kita ambil ya, misalkan U itu adalah satu bilangan Y1 kurang min N, maka U aksennya apa? Turunannya adalah sama dengan 1 min N Y ya, min N kali Y aksen ya. Jadi sama dengan satu hilang ya, 1 min N itu diturunkan ya, 1 min N Y pangkat min N Y aksen kalau diturunkan, maka U aksennya itu. Jadi kalau kita masukkan nilai U aksen ya, U aksen kita ganti ya Y min 1 dengan U aksen ya, maka kita dapat bilangnya adalah seperti ini ya. Jadi U aksen dari Y N, jadi U aksen ya, maka kita dapat bilangnya adalah ya PX-nya Pak min 1 ya, sama dengan itu ya, kemudian U aksennya adalah ini kurang apa namanya 1 min N ya, jadi dibagi dengan 1 min N, jadi dapatlah dapatlah nilainya adalah 1 min N U aksen ya, kemudian PX U dan QX ya. Nah, ini pola apa namanya, merupakan pola persamaan linear ya, tingkat 1 ya, tingkat 1. Jadi dapat persamaan linear tingkat 1. Kemudian contoh seperti ini. Kalau Y aksen ditambah 3 per X Y ya, sama dengan X kuadrat Y kuadrat, di sini N-nya sama dengan 2, maka persamaan ini bisa dirubah ya, kalau kita misalkan U sama dengan Y1 min N ya. Kita dapat apa? Kita dapat persamaannya adalah seperti ini. 1/2 U aksen 3X U. Dia 3 per X kali U ya, kali U. Sama dengan X kuadrat. Jadi 3X per U kali ya, ini ini kan ya, disederhanakan jadi apa? U aksen ya. Ya, karena 1 min 2 sama dengan 1 min 2 karena N-nya 2, maka nilainya adalah min ya. Berarti min U aksen tambah 3 per X kali U. Di U ada U-nya ya, kuadrat, atau bisa juga dikalikan positif, U aksen min 3 per U, 3 per X kali U sama dengan min X kuadrat. Jadi ini sudah merupakan persamaan linear ya, tingkat 1 ya, persamaan tingkat 1. Kemudian ya kalau udah ini ya, kita tinggal mencari nilai P besarnya ya, karena persamaannya adalah dalam P besar ya. P besarnya adalah min 3 per X dx ya, atau sama aja dengan min 3 ln X, atau setara dengan ln min 3X ya. Jadi kita mencari P besar ya. P besar adalah integral dari P kecil dari dx. Kemudian setelah dapat P besarnya ln, maka Q-nya apa? Q-nya sama dengan
Ya, sama dengan min X kuadrat ya, min X kuadrat ya. Makanya kita masukkan nilainya U, maka U nilainya adalah apa? U nilai adalah E ln E pangkat 3 ya, integral E ln X min pangkat 3 ya, min karena negatif ya, min pangkat 3. Kemudian kali min E kuadrat dx ya, C ln E ln pangkat 3. Jadi kita rubah ya, P besarnya di E ln E pangkat 3 ya. Pangkat 3 ya. Kemudian E ln X min 3 min X kuadrat. Min ya di situ dikalikan maksudnya ya. Dx dan C ln X pangkat 3. Dengan demikian kita dapat apa? Ya, dengan demikian kita dapat penyelesaiannya adalah sama dengan E pangkat 3 seper X pangkat 3 ya, min E kuadrat dx ya. Ini yang diintegralkan. Kita integralkan jadinya apa? 3. Hasilnya adalah sama dengan kita integralkan ya. Kemudian samanya adalah sama dengan min X ya, min X ya, min X, maka nilainya adalah min super X maksudnya, min super X, maka nilainya kalau ditegalkan adalah min ln X ya, min ln X tambah C pangkat 3. Dengan demikian U sama dengan apa? U sama dengan min X per 3 ln X tambah C X pangkat 3 ya, C pangkat 3. Nah, U sama Y 1 min N, maka Y-nya sama dengan apa? Super Y ya. U sama dengan Y. Jadi U-nya adalah ya U sama dengan 1 pangkat min N, N-nya 2, maka Y adalah super, U adalah super Y, maka super Y sama dengan X pangkat 3 ln X tambah C X pangkat 3, atau Y-nya dibalik ya, dibalik. Jadi super min X pangkat 3 ln X tambah C X pangkat 3 ya. Jadi itulah penyelesaiannya dengan metode apa? Metode Bernoulli ya, teman Bernoulli ya. Ya, seorang lagi di sini penting adalah untuk memisahkan U ya, U-nya dimisalkan apa namanya, sama dengan Y pangkat 1 min N ya, U-nya itu. Lanjut. Contoh 2, kita lihat X E pangkat Y pangkat Y aksen dikurang E pangkat Y ya, sama dengan 3 E kuadrat. Jadi ini 3 E kuadrat ya. Jadi ini contoh lain dari kesamaan apa? Kesamaan apa? Kita misalkan U-nya apa? Di sini dalam kasus ini kita misalkan U sama dengan E pangkat Y. Ya. Kalau U sama dengan itu, maka U aksennya adalah E pangkat Y, Y aksen ya. Jadi dengan demikian kita dapat nanti apa? Ya, kita dapat persamaannya adalah X U aksen ya. Jadi dapat X U aksen dikurang U ya, karena U ya, kemarin 3 E kuadrat ya. Ini sudah merupakan apa? Sudah merupakan persamaan linear ya. Persamaan linear ya, persamaan linear ya. Tingkat 1 ya, tingkat 1. Dengan demikian du per dx ya, du per dx ya sama dengan super x u negatif ya, negatif sama dengan 3x ya. Jadi dibagi dengan x maksudnya. Jadi bagi dengan x, hasilnya adalah du per dx super u per x u sama dengan 3x ya. Atau px-nya apa? Di sini saya px-nya sama dengan min super x dx ya, atau dengan itu kita bisa buat bahwa P besarnya sama dengan min ln X atau ln X pangkat min 1 ya. Pangkat min 1. Jadi itu. Jadi Y E min PX besar ya, E PX QX DX ya, apa namanya, integral itu. Kemudian tambah C E min PX ya, min PX. Jadi dengan mengganti nilai PX dengan ln X ya, maka dapat min ln X, maka dapat E pangkat ln X, E pangkat ln X min 1 ya, atau min
kali 3X dx tambah C ln X ya. Dan demikian apa? Kita bisa buat nanti ln X integral ini sama aja dengan square X 3X dx ya tambah CX. Jadi integral dari 1/3 atau sama aja 3 dx ya. Jadi integralnya adalah 3X, maka X kali 3X tambah CX ya. U adalah sama dengan itu, 3X tambah CX. U sama dengan, ya dengan demikian, U sama dengan 3X kuadrat tambah CX, di mana U sama dengan E pangkat Y. Jadi U E pangkat Y, E pangkat Y ya. Dengan demikian, E pangkat Y sama dengan apa? 3X kuadrat tambah CX. Atau dengan dilonkan, maka hasilnya adalah ln D sama dengan ln ya 3X kuadrat tambah CX ya. Jadi hasilnya adalah Y sama dengan ln 3X kuadrat tambah CX. Ya, ini penyelesaian ya dengan apa namanya metode Bernoulli ya, dengan misalkan U. Jadi U yang dimisalkan itu ya supaya misalkan supaya ada apa nilainya supaya bisa diselesaikan ya. Ya, aplikasi persamaan diferensial untuk bunga ya. Jadi kita bisa juga ya menghitung nilai persamaan diferensial ya, terutama tipe 1 ini untuk menghitung bunga ya, bunga atau pertumbuhan lah ya, pertumbuhan. Aplikasi untuk bunga uang, ada pertumbuhan uang ya, uang. Kalau uangnya dari awalnya 10.000 ya, kemudian dengan bunga 10% per tahun, berapa uang selama 5 tahun ya. Dalam kasus ini ya, kalau manual kita harus menghitung secara numerik ya, artinya per tahun dihitung, dibelahin, per tahun dibelahin. Tapi dengan menggunakan rumus ini, bukan rumus ya, istilahnya apa, bukan rumus, tapi kalau kita menggunakan persamaan diferensial ini, kita bisa langsung. Bagaimana cara menyelesaikannya adalah dengan membuat persamaan seperti ini, DU atau perubahan uang terhadap waktu, DU per DT ya, sama dengan KU. KU-nya adalah perubahannya, artinya pertambahannya ya, sama dengan K kali U. Di mana K adalah 0,1 atau sama juga K adalah persentase pertambahannya atau bunga ya. DU per U ya diselesaikan secara pisahkan sama dengan KDT ya, KDT atau bisa juga dikatakan ln U sama dengan KT ln C. Atau bisa dibuat apa? Dipindahkan ln C-nya sehingga kita dapat ln U min ln C sama dengan KT ya, kita selesaikan menjadi apa? Menjadi ln U per C sama dengan KT ya. Dan U per KT, atau kita bisa buat apa? U sama dengan CKT. CKT. C adalah apa namanya? Ya, itu adalah ya kita cari berapa nilai C itu. C sebenarnya nilai pada T0 ya. Kita lihat oke, selanjutnya pada T0 ya, pada T0 maka kita punya uang 10.000, dengan demikian kita bisa memasukkan nilainya ya 10.000 C E 1 ya kali 0 ya. Jadi 10.000 udah sama dengan C E 1 kali 0 atau sama dengan apa? C sama dengan 10.000. Jadi C itu adalah modal awal. Maka pertumbuhan ya atau persamaan uang kita U sama dengan 10.000 kali E pangkat 0,1 E ya. Jadi kita dapat nilai uang kita adalah segitu. Jadi kita bisa langsung menghitung ya berapa pertambahan uang kita kalau setahun ya. Jadi T1 berapa? Kalau setahun masukkan nilainya 1 sama T0 T kali 10.000 dapatlah 10,52 ya. Jadi uangnya segitu ya. 11.000 10,2 itu secara
cara perhitungan ya. Tapi kalau cara manual biasa nilainya adalah 1.100, 11.000 aja ya, 11.000 ya, tidak ada 52. Ya, dalam kasus ini kenapa bisa bertambah lebih ya kalau secara manual ya. Kenapa? Karena kalau hitungan yang ini pendekatannya apa? Pendekatannya adalah dengan cara pendekatannya dengan cara apa? Cara delta T-nya kecil ya, delta T-nya kecil. Tapi kalau manual itu delta T-nya setahun. Jadi maka nilainya akan lebih ya. Jadi dengan demikian kita tahun pertama dapat 11.000 ya. Dan kita bisa menghitung langsung, tapi kalau secara manual kita tidak bisa menghitung secara langsung ya, harus berurut secara numerik. Tapi kalau dengan rumus kita bisa memperkirakan 10 tahun lagi uangnya bisa diperkirakan ya. Uangnya bisa diperkirakan. Hanya 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi ya. Tapi kalau dengan cara manual ya masalahnya apa? Masalahnya adalah dia dihitung secara numerik ya. Ya, hitung secara awal ya, apa namanya. Jadi itulah kelebihan daripada hitung secara ini. Ini secara numerik atau konvensional pada tahun depan ya, uang kita tahun 1 U tambah bunga ya, dan seterusnya. Tahun 3 sama dengan 121 ya. Tahun 3 bukan tahun 2. Tahun 3 sama dengan ya 1.310 ya. Padahal dengan ngitung pada tahun ketiga ini dimasukkan nilainya lah, kita dapat 13.498 ya. Ya, dia nilainya lebih tinggi daripada secara manual perhitungannya ya. Kenapa? Karena kenapa? Ya, manual ya karena ya delta T-nya itu kecil ya, 0, mendekati 0 ya. Kalau tahun ke-10 kita bisa memperkirakan uang kita adalah berapa? 27.183 di 7.000 ya. Di uangnya naik 10 tahun ya jadi 7.183. Ya, inilah perhitungan yang apa namanya? Yang perkiraan ya yang bisa dihasilkan ya. Bandingkan dengan cara manual, makanya bunga 10% itu adalah banyak ya. Uangnya bisa berlipat-lipat ya. Oke, ini adalah contoh ya, contoh manfaat daripada uang kalau di manfaat dari persamaan numerik ya, persamaan diferensial ya, diferensial tingkat 1 di dalam pertumbuhan ya, pertumbuhan bisa juga pertumbuhan digunakan pertumbuhan jamur ya, juga pertumbuhan mikroba bisa juga ya. Jadi digunakan untuk pertumbuhan. Oke, ya untuk pertemuan kali ini sampai di sini ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.